أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقال لا غوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan ini kita masih sempat memantapkan niat dan melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagai wujud rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang telah memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Para jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan terkait hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dan tidak masuk akal di zamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memperjalankan serta memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha penyayang. Sejarah telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan adalah karena kesedihan yang dialaminya. Kesedihan itu disebabkan karena meninggalnya istri tercinta, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Keduanya adalah pendukung kuat dalam berdakwah, karenanya Nabi bersedih. Ada banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi dalam perjalanan Mi'rajnya yang kesemuanya itu merupakan tamsil-tamsil kehidupan supaya dapat dipahami dan dijadikan pelajaran dan pijakan dalam mengarungi kehidupan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Di antara tamsil-tamsil itu adalah Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memanen padi terus-menerus. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu ibarat orang yang gemar beramal jariyah, kemudian mereka memetik pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tamsil yang kedua, Nabi juga melihat orang yang terus-menerus memukul kepalanya. Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, mereka itu ibarat orang yang enggan melaksanakan sholat, yang kelak akan menyesal dengan memukuli kepalanya sendiri secara terus-menerus sekalipun terasa sakit. Tamsil yang ketiga,
melihat sebuah kuburan yang sangat harum baunya. Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah itu ya Jibril? Jibril menjawab, itu adalah kuburan Masyidah dan anaknya. Dia mati disiksa oleh Raja Fir'aun karena mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu dipaksa supaya menyembah berhala. Dari sejarah Isra Mi'raj dan peristiwa yang latar belakangi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ada beberapa hikmah yang dapat dijadikan pelajaran serta penguatan keimanan umat Islam. Yang pertama, menghilangkan kesedihan Nabi. Setiap manusia dikaruniai perasaan dan cinta oleh Allah, sehingga jika suatu saat terjadi goncangan, maka manusia menjadi bersedih. Tamsil yang kedua, pentingnya ibadah sholat. Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk menerima tugas sholat 5 waktu. Jadi sholat merupakan hal penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Yang ketiga, ujian keimanan. Bagi umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, kendaraan yang bagus kecepatannya adalah kuda, dan belum ada kendaraan yang bisa membawa penumpang dalam waktu yang cepat dan singkat ke udara, apalagi menembus langit. Karenanya peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu yang dianggap masyarakat adalah sesuatu yang ganjil dan mustahil. Sebab itu Nabi dianggap pembohong ataupun orang gila. Dalam memahami Islam, ternyata tidak semua harus masuk akal atau logika. Ini merupakan ujian yang sangat besar bagi umat Islam. Hanya bisa diterima dengan hati, dengan keyakinan atau keimanan. Jadi Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan seorang muslim. Apakah yakin atau tidak dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, terhindarnya sikap keluh kesah, bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat keluh kesah dalam hidupnya, terutama ketika mendapati musibah atau kondisi kekurangan. Karenanya manusia sering menunjukkan keresahan, kegelisahan, serta memperlihatkan sifat zikirnya. Terlihat jelas sikap itu ketika kondisi kekurangan atau musibah yang dialami. Momen Isra Mi'raj ini bisa dijadikan sebagai pengingat atau penyemangat agar kita berusaha memperbaiki ibadah sholat serta mengaktualisasikan kedermawanan kepada sesama. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan yang terakhir, menstimulasi perkembangan ilmu pengetahuan. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di zamannya merupakan sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Di sisi lain, umat Islam harus percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ketika umat Islam sudah yakin
dan percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, maka manusia tergerak hati dan pikirannya untuk membuktikan secara nyata, secara real, kisah tentang langit membangkitkan orang tertentu melakukan penelitian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam-macam tumbuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bisa lebih memahami tentang Isra Mi'raj sehingga bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, yang pantas mendapatkan ridhonya. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kekuatan serta semangat kita untuk bisa memaksimalkan ibadah Rajab dan nilai-nilainya, sehingga kita pantas mendapatkan posisi yang tinggi di mata Allah dan mendapatkan ampunan dan rahmatnya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi dzikril hakim wa razaqani wa iyyakum tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wastaghfirullahal azim fi hadha yaumil azim min kulli dhanbin adim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu tatanazzalu khairan wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله